Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk anakku kelas 10, siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, kita sudah memasuki semester 2. Untuk semester 1 alhamdulillah sudah kita bahas, yaitu 3 bab, dan ini akan kita bahas ada 3 bab lagi di semester 2. Tapi sebelumnya mari kita awali untuk pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridai dan berikan kefahaman ilmu kepada kita. Anak-anakku yang berbahagia, di semester 2 ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Nah, ini tertulis Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Itu adalah ciri yang pertama. Ini oleh Mufid Maulana Muhammad ya. Ini harusnya Pak Solikin ya. Ini nama media dulu ya. Silahkan anak-anak bisa dibuka halaman 59 di bukunya. Ini sudah ada di halaman 59 ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan kita bahas untuk ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, untuk ciri-ciri gerakan Muhammadiyah, sambil dibuka, ini kita sudah memahami bahwasannya Muhammadiyah ini adalah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah. Silahkan dibuka, anak-anak, sambil dibuka halaman 62. Itu sudah ada yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nih, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kenapa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Karena di sini pergerakan Muhammadiyah ini adalah dengan agamanya, yaitu dengan Islamnya. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Tentunya sesuai dengan dakwahnya Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Untuk gerakan tajdid ini bisa dilihat di halaman 67. Dan ada tambahan satu, ini belum ada di dalam PPT. Silahkan anak-anak dibuka, yaitu gerakan nasional ya, di halaman 70. Itu gerakan nasional. Kenapa disebut gerakan nasional? Bahkan kalau bisa dibilang Muhammadiyah itu sekarang adalah gerakan internasional, karena sudah banyak sekali ya perkembangan atau pimpinan cabang khusus yang berada di luar negeri ya. Belum lama Pak Solikin juga berkomunikasi dengan teman kita, ada perkembangan kebetulan di Arab Saudi ya. Ini ternyata di sana banyak sekali untuk yang ingin belajar bela diri ya, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah ya. Ternyata di sana sudah ada pimpinan cabang Muhammadiyah khusus yang ada di Arab Saudi ya. Kalau di Mesir ini sudah banyak sekali perkembangan di sana ya. Jadi artinya apa? Bisa dibilang Muhammadiyah ini adalah gerakan internasional karena pergerakannya sudah mendunia. Bahkan kabar yang diterima ini sudah tahun kemarin Bapak Ketua kita, Ketua Muhammadiyah, yaitu Profesor ya Haidar Nasir ya, MSI, ini sudah menyampaikan sudah akan membuat ya, sekolah ya, ataupun sejenis pondok pesantren ya, ini di Australia, Amsterdam, Australia ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang sudah
buka untuk sekolah-sekolah luar negeri. Yang berikutnya ini ciri gerakannya adalah dinamis ya. Jadi dinamis ya. Jadi gerak yang namanya bergerak itu tidak hanya berhenti tapi gerak, selalu terus bergerak. Bagaimana? Menyesuaikan perkembangan zaman ya. Jadi aktif, kreatif ya. Selain aktif ya, makanya anak-anak ini juga menjadi anak yang aktif ya. Setelah aktif berpikir, oh kreatif, harus apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan saat ini masa pandemi ya. Ini Muhammadiyah kemarin mengambil tema juga, yaitu memberikan solusi kepada negeri dalam masalah apa? Masalah pandemi. Ini tema 108 Milad Muhammadiyah. Nanti kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi kreatif, inisiatif ya, dan juga optimis. Tidak usah khawatir ya, khawatir nanti tidak diterima dan sebagainya. Karena Muhammadiyah itu berusaha untuk memberi untuk negeri, berusaha untuk menyampaikan apa programnya untuk negeri. Inilah ciri dari gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, ciri khusus Muhammadiyah ya, ini adalah langkah gerakannya berdasarkan prinsip ajaran Islam. Jelas, ajaran Islam. Hanya Islam yang dapat mengatur kehidupan manusia menuju kesejahteraan dunia akhirat. Dasarnya apa? Ini sudah ada. Dasarnya yaitu yang pertama yaitu kebenaran Islam ya. Nah, ini sudah jelas ya. Al-Qur'an surah Ali Imran 19 dan 85. Ini nanti dicek. Silakan dicek ya, Ali Imran ya, 19 dan juga 85. Ini dicek, coba kita cek di buku. Ya, kalau di buku ini untuk yang berorganisasi dulu ya. Ternyata yang Ali Imran nanti bisa dicek ya. Jadi Islam itu sudah jelas ya, agamanya adalah benar ya. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Yang kedua ya, ketinggian atau kesempurnaan Islam ya. Nih Al-Maidah ayat 3. Nih, jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan sebagainya. Ini al-yawma ahmadu dan sebagainya. Silahkan dicek juga ya. Jadi dalilnya ini adalah bagaimana ya prinsip ajaran Islam, kebenaran Islam, dan juga ketinggian atau kesempurnaan Islam. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan agama Islam. Jadi enggak boleh ya kita sebagai siswa, sebagai pelajar Muhammadiyah ragu dengan agama Islam. Mari kita berusaha semaksimal mungkin belajar, memahami ajaran agama Islam, kita amalkan semampu sekuat kita. Insya Allah ketika kita sudah mengamalkan apa yang sudah kita dapat, insya Allah kita akan mudah sekali dalam nanti meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di sini ya, dalam mewujudkan cita-citanya dan keyakinannya, Muhammadiyah menggunakan cara dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini sudah barang tentu sudah umum sekali. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ajak-ajak sing apik dan mencegah sebuah kemungkaran. Seperti itu ya, dengan hikmah kebijaksanaan. Artinya apa? Di sini ditambah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Artinya tidak menggunakan istilahnya sebuah kekerasan, sebuah istilahnya menggunakan emosi ya. Jadi bagaimana mencari cara yang terbaik dengan kebijaksanaan, dengan hikmah ya. Artinya ketika kita berdakwah harus menggunakan
kita timbulkan rasa, ya. Jadi rasa dalam hati, hati ke hati, ya. Ada banyak contoh ketika orang sudah misalnya orang mabuk-mabukan, ya, atau orang yang sudah berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam, ketika langsung kita tegur, ya, secara brutal, secara keras, nah ini yakin, ya, malah akan tambah emosi. Tapi bagaimana, ya, dakwahnya Muhammadiyah dengan hikmah dan kebijaksanaan, alon-alon, sidik-sidik, ya, insya Allah nanti bisa kita rekrut, ya. Dan juga tidak memaksa, ya, tidak boleh marah. Nah, ini tidak boleh putus asa. Jadi kalau yang namanya jadi kader Muhammadiyah, jadi orang Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah khususnya, ora oleh, ya, tidak boleh putus asa. Wong kok dadi wong mutungan. Nah, orang mutungan itu tidak boleh, ya. Mutungan, ya, ini tidak boleh, ya. Karena apa? Ya, ini hidayah dari apa yang kita sampaikan, hidayahnya itu adalah hak prerogatif dari Allah. Jadi tidak bisa, wah, ya, si A ini memberitahu, menasihati temannya, ternyata temannya sekarang menjadi orang yang baik, mendapatkan hidayah, ya, hidayah dari si A. Ya, ini tidak. Jadi hidayah haknya prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa, ya, manusia, ustadz pun, ya, nah, ini memberikan hidayah. Berikutnya, ini ada dalilnya, ya. Ini dalilnya, ya, ini nanti bisa dicek kalau di buku yang pertama Ali Imran 110 itu di buku sudah ada di halaman 65. Coba nanti dicek, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan sebagainya. Ya, ini jadi bagaimana kamu adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu seperti apa? Ya tadi menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ya. Nah, ini umat yang terbaik. Nah, ini. Jadi mari dibuka bukunya di halaman 65 difahami. Kalau nanti di buku tidak komplit bisa dilihat di Al-Qur'an. Yang kedua yaitu Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125, ya. Kalau di buku ini tidak ada, silahkan nanti ditambahkan An-Nahl ayat 125, ya, tidak ada. Nanti bisa ditambahkan, dicari di Al-Qur'an, insya Allah nanti sudah ada, bisa disalin nanti untuk tambahan materi dan nanti untuk ulangan, ya. Baik, selanjutnya itu yang pertama, ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam terlebih dahulu.